Mudah-mudahan kabar ini buat Bapak Ibu baik. Kalau menurut saya ini kabar baik. Nah, jadi berkenaan dengan gaji Bapak-bapak Ibu-ibu itu nanti per 2 tahun. Sekarang Bapak sudah setahun. Ini udah terbit SK dari Menpan RB untuk Bapak Ibu juga mempunyai hak yang sama mendapatkan kenaikan gaji berkala per 2 tahun. Ini saya sudah ada, kebetulan baru bulan Juli itu Bapak, makanya baru dapat sekarang kami sampaikan. Nah tentu nanti kan kalau saat Bapak, nah sudah pasti ketika nanti Bapak akan mengajukan kenaikan gaji berkala, itu kan pasti ada persyaratan proses yang harus Bapak selesaikan supaya Bapak bisa mendapat hak. Nah itu saya dapat sampaikan informasi secara umum untuk kenaikan gaji berkala itu baik ASN maupun P3K itu kewenangannya ada di bagian umum kepegawaian dengan Ibu Hartuti. Jadi nanti apakah Ibu Hartuti ada penyampaian sosialisasi bagaimana menghitung kenaikan gaji berkalanya? Yang jelas ada pergeseran gaji pokok kita per 2 tahun sekali. Jadi mungkin sekarang posisinya 29, nanti 2 tahun ke depan naik sekian, nanti 2 tahun ke depan naik sekian, sampai disamakan juga di 32 tahun masa kerja Pak ya, untuk kalau gaji berkala kita pegawai itu. Nah kira-kira gambaran seperti itu mungkin. Berarti bisa 16 kali kenaikan. Kalau misalnya Bapak itu panjang terus sesuai dengan ASN 32 bulan, berarti 16 kali kenaikan gaji berkala. Kira-kira terbayang Bapak Ibu? Kalau untuk besaran kenaikan pasti Bapak Ibu bertanya, berapa Pak sih Pak gaji berkala itu dalam 2 tahun sekali kita naik? Nah itu ada persentasenya, ada penghitungannya sendiri. Yang jelas semakin besar gaji pokok, itu kenaikan gaji berkalanya akan semakin bertambah. Mungkin pertanyaan Ibu, nah kami ini kira-kira naik gaji pokok kami? Kan gitu. Udah otomatis sekarang gaji pokok Bapak saya ambil bulan angkanya 3 juta. Misalnya kenaikan gaji Bapak berkala Bapak di 2 tahun pertama 3 juta 100 ribu, berarti kan 300. Nanti 2 tahun berikutnya berarti nanti menghitung persentasenya dari 3 juta 100, bukan dari 3 juta lagi. Ini kita ambil angka bulan. Oke, misalnya di tahun keempat setelah dihitung gaji pokok Bapak nanti karena ada kenaikan gaji berkala tadi sudah bertambah menjadi 3.200.000. Nah untuk 2 tahun berikutnya nanti dihitung lagi berdasarkan gaji pokok yang 32.200.000, bukan 3.100.000 lagi. Nah jadi dia berkembang terus ya Pak ya, sepemahaman kami. Jadi kalau persentasenya nanti mungkin Bu Tuti, Ibu bisa bertanya, nah pengajuannya seperti apa. Kalau gaji berkala kan repot Pak, kita cuma hanya melampirkan SK, sampaikan sama Bu Tuti, nanti Bu Tuti yang menghitung, menyelesaikan. Selesai kenaikan gaji berkala itu dan Bu Tuti juga yang langsung menyampaikan ke kas daerah. Jadi Bapak tinggal lihat di angka gaji udah naik atau belum, cuma itu saja. Kalau di kami pegawai cukup menampilkan SK kenaikan berkala itu saja, nggak perlu dokumen pendukung lain. Kira-kira tergambar Bapak Ibu ya, itu mungkin berita baik. Nah, kedua tujuan kami ke sini atau maksud kami di sini, saya pribadi sebagai pengelola gaji, saya bukan bendahara tapi saya hanya pengelola data gaji, ingin menyelesaikan sedikit kendala yang ada soal pengaprahan selama Bapak Ibu mulai dari menerima gaji pertama sampai sekarang. Jadi menurut saya ada sedikit kendala, cuma kalau kendala itu dibiarkan nanti berlarut-larut
ditambah lagi dengan kawan-kawan P3 kita yang baru, nanti semakin besar. Kendala itu sebenarnya menurut saya sepele dan kecil, tapi ketika sudah sampai saat pemeriksaan SPJ keuangan itu menjadi besar. Saya langsung ke pokoknya saja. Kira-kira di sini ada nggak Bapak Ibu? Saya tanya ke Bapak Ibu dulu, ke personal orangnya yang merasa belum menandatangani SPJ APRA Gaji. Saya coba tanya dulu. Yang kira-kira sampai berbulan-bulan tidak menandatangani APRA padahal sudah menerima hak. Jadi gini Pak, kami tidak ingin menyudutkan atau cuman ini kendalanya dan harus kita selesaikan supaya ke depan jangan seperti ini lagi. Karena untuk kebaikan kita bersama, bukan kebaikan saya, bukan Bapak-bapak. Jadi intinya kalau dari saya, kita sudah menerima hak, otomatis mungkin kita punya kewajiban atas hak yang kita terima. Mungkin kalau dari saya cuma tindakan saya cuma itu. Jadi saya nggak mau ada kendala ini A, B, C. Intinya sekarang kita selesaikan. Kendala itu kita selesaikan. Jadi biar tidak berlarut. Jadi nanti sekalian di forum ini saya pribadi, jadi saya sudah komunikasi sama Bu Ilya Sancil, dan nanti mungkin untuk pengelolaan SPJ APRA Gaji, saya bilang Bu Ilya Sancil untuk meringankan beban Ibu, saya ambil alih. Tapi di sini kami membuka kesempatan kepada Bapak Ibu, nyamannya seperti apa? Kami kembalikan ke Bapak Ibu supaya tidak terjadi kendala itu. Supaya SPJ kita selesai semua. Baik, untuk lagi mempersingkat waktu, kalau memang sudah saya coba bertanya, yang mungkin Bapak Ibu lupa, izinkan saya tanpa mengurangi rasa hormat saya sama rekan-rekan Bapak-Bapak Ibu-Ibu, saya sebutkan nama, tapi tidak saya sebutkan sekolah atau ini karena itu barang nggak bergerak. Jadi menurut saya mereka nggak salah, yang salah justru personalnya. Jadi saya mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat kami sama Bapak Ibu, biar ini selesai Bu. Karena nanti sesudah kita sebut kita bisa-bisa ini yang harus menandatangani, ya mungkin yang tidak harus menandatangani bisa menanyakan informasi lain yang berkaitan dengan gaji ke kami. Yang harus menyelesaikan silakan selesaikan di sini. Karena untuk Korwil 3 ini setelah saya rekap lumayan banyak, hampir 47 orang. Nah kebetulan bukti fisiknya saya bawa, kami bawa mereka. Namun dari 47 orang ini hanya mungkin sekitar 50% yang mungkin saya anggap lalai dengan hal ini. Selebihnya mungkin cuma sebulan 2 bulan terlewat. Itu kami paham, kami maklum, mungkin karena kondisi jarak geografis kita, ada kesibukan lain. Tapi yang 50%-nya ini kalau saya lihat sama sekali sepertinya kurang peduli. Bukan tidak peduli, tapi kurang peduli. Setelah menerima hak, tidak peduli sama kewajibannya. Nah jadi pembahasan kami sebenarnya cuma 2 itu. Karena arahan atasan kami harus diselesaikan, jadi harus kami sampaikan. Karena pimpinan kita langsung, kalau kami di keuangan itu sekarang kami di bawah sekretaris, tidak mau tahun depan kayak gini lagi. Jadi kalau masih seperti ini mungkin beliau
yang menindaklanjuti apakah itu menjurati secara dinas ke kepala sekolah, karena itu hal sepele dan gampang kalau dijalankan. Saya mohon izin, saya sebut nama yang agak mungkin lumayan tidak berkali-kali, Bapak Subandi, Bu Erni Yusnita, Bu Isnawati, Bu Tuti Asriati, Bu Waini, Ibu Sapsina, Bapak Alpian, Ibu Rosmalina, Pak Lukman, Ibu Emliana Sirait, Ibu Tino Corona Latihu, Bapak Ibu Citra Pertiwi, Ibu Citra Rizky, dan Ibu Sastriana. Ini yang menurut saya kurang peduli pada saat ini. Ada yang lebih lucu lagi, sekolahnya bersebelahan. Sekolahnya bersebelahan dengan tempat Ampera di kami titip pun gak tertandatangani. Jadi mungkin ke depan kami mohon juga menjadi perhatian Pak Farizal, nanti kami bisa komunikasi. Karena gini Bapak Ibu, ini saya sampaikan, mungkin kalau kami di dinas masih punya toleransi, masih kami punya toleransi kok. Toh otomatis sekarang kami coba jalan keluar, tapi di tahun 2022 sama persis terjadinya hal seperti ini, kami didatangi Badan Pemeriksa Keuangan, dapat temuan seperti ini. Saya dan beberapa anak honor di dinas membantu menandatangani, memenuhkan tanda tangan bapak-bapak ibu-ibu di depan mereka dalam waktu 2 jam harus selesai. Kira-kira miris apa tidak? Karena siapa yang menerima gaji, apalagi anak honor Pak yang membantu tanda tangan 2 jam Pak harus selesai, harus penuh itu semua. Itu kami alami di tahun 2022. Jadi kalau tadi saya bilang halnya kecil, tapi begitu ketika bersinggungan dengan hukum kita nggak bisa bilang apa-apa. Jadi 2 jam lah kami selesaikan berempat dari jam 3 sore sampai jam 5, dan bukan di kantor lagi, di kas daerah kami harus menandatangani itu. Jadi kami mengarang lah menandatangani bapak-bapak ibu-ibu, nama siapa mana. Jadi tolong dengan rendah hati, jangan seperti itu lagi. Nah, kalau nanti teknisnya ibu bilang Bu, kami ini agak jauh, kira-kira macam mana koordinasinya. Sekarang saya beri kesempatan bapak ibu-ibu ambil kesepakatan mau seperti apa amprah ini. Ambil kesepakatan. Kalau bisa kami coba ikuti, kami ikuti. Cuman menurut saya kalau di Bintang Timur di Korwil itu sudah pas. Iya, itu juga kembali ke masing-masing. Kalau soal jauh, ini mohon maaf. Kalau soal jauh dari pulau, ketika ngambil gaji, apakah nyebrang atau tidak? Iya. Bisa? Bisa. Terus tanda tangan nggak bisa? Itu pertanyaan saya. Ya itulah hadirin itu. Nah, kami harus sampaikan. Apa salahnya setelah ambil gaji tanda tangan? Coba usul. Ya, silakan Pak. Ini menyampaikan awal-awal dari pulau lah. Ini terus terang. Kami bukan tidak mau tanda tangan di Kambil, karena kami datang sore jam 3 harus sudah tutup.